Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Hai sahabat-sahabat Semafa, saya Casa Valinia dari kelas 11 CI 1, berasal dari SMA Islam As-Sofa. Saya akan menceritakan tentang kisah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang kaya raya. Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy, akrab disapa Abu Abdullah. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Utsman dikenal sebagai seorang pedagang kain yang kaya raya dan dermawan. Dia terkenal dengan ahli ekonomi dengan jumlah ternak yang dimilikinya melebihi peternak-peternak yang lain. Utsman disebut termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalin, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman. Utsman selalu menggunakan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dikutip dari buku Pemuda yang Dicintai Langit karya Dwi Rahayu, Utsman membeli sebuah sumur yang sangat jernih airnya. Kemudian sumur itu dia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Dia juga memperluas Masjid Madinah dan menyumbangkan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda serta 1000 dirham untuk perang Tarbuk. Lalu Utsman memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk membantu orang miskin di kala musim kering. Di hari Jumat, dia akan memerdekakan seorang budak. Utsman melakukan perjalanan hijrah menuju Habisyah, Ethiopia. Ketika kaum kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap kaum muslim, Utsman hijrah bersama teman-temannya seperti Abu Hudzaifah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Dia datang sesuai perintah Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Tanpa berpikir panjang, Utsman meninggalkan harta kekayaannya begitu saja. Semua usaha dagangannya serta rumahnya, dia tinggal begitu saja untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Saat itu, usia beliau sekitar 70 tahun. Pada masa kepemimpinannya, disebut-sebut masa yang paling makmur dan sejahtera. Hingga konon, rakyat menunaikan ibadah haji berkali-kali. Karena semakin ramainya umat muslim yang pergi haji, Utsman kemudian memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dia yang mencetus adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara. Karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid. Pada masa kepemimpinannya, dia berhasil menguasai Syria dan wilayah Afrika Utara. Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin Ash diangkat menjadi gubernur untuk kedua wilayah tersebut. Selain itu, wilayah-wilayah lain yang berhasil dia kuasai adalah Arjana, Persia, Khurasan, dan Nasabur atau Iran. Utsman membukukan lembaran-lembaran Al-Quran atau Mushaf yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Dia menjadi seorang khalifah selama 12 tahun dan wafat saat sedang membaca Al-Quran di bulan Haji tahun 35 Hijriah. Saat itu, usia Utsman sekitar 82 tahun dan beliau dimakamkan di wilayah Madinah. Nah, sahabat Semafa, demikian kisah inspiratif dari Khalifah Utsman bin Affan. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.